Selamat datang di channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga upload video lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa saham Telkom yang hari Kamis kemarin berhasil melanjutkan kenaikan. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten akan membagikan dividen sebesar 52% dari laba bersih tahun 2022. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham Cimory. Saham Cimory hari Kamis kemarin naik 0,64% ke harga 4.700. Bisa kita lihat di grafik, cara tren saat ini Cimory trennya masih bergerak sideways. Satu minggu terakhir ini masih kesulitan untuk naik di atas resisten 4.700. Jadi bisa kita lihat setiap kali mengetes 4.700, Cimory gagal break dan turun kembali menuju support di EMA 50 yang saat ini di sekitar harga 4.600. Tapi untuk tren jangka menengah, Cimory secara tren menurut saya masih oke karena masih kuat berada di atas garis EMA 50 150. Dari saat ini resisten terdekat di 4.700, support EMA 50 4.600, support EMA 150 saat ini di sekitar 4.470. Dan garis MACD jika kita lihat saat ini masih bergerak naik. Dan kemarin keluar pemberitaan bahwa Cimory akan membagikan dividen 52,37% dari laba tahun 2022. Itu sekitar per sahamnya itu Rp70. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan hari Kamis kemarin terlihat masih ada sedikit akumulasi, tapi asing terlihat masih terus distribusi saham Cimory. Jadi dari data yang kita dapat, Cimory saya lihat trennya masih akan sideways. Dan untuk teman-teman ingin membeli saham Cimory, menurut saya sebaiknya saat ini wait and see dulu. Tunggu apakah Cimory berhasil break harga resisten 4.700 atau tidak. Apabila minggu depan berhasil break, bisa buy on breakout dengan target jangka pendek untuk take profit bisa di 4.800 sampai harga 5.000. Lalu kita lihat hari Senin Cimory masih lanjut turun karena candle hari Kamis menurut saya juga masih kurang oke, jadi memang masih ada potensi untuk turun kembali mengetes garis EMA 50 sampai 150. Dan apabila gagal break, kita perhatikan masih gagal break 4.700, kita bisa tunggu di sekitar garis EMA 50 sampai 150 untuk entry-nya. Jadi walaupun ada pembagian dividen, tapi akumulasi hari Kamis tidak terlalu besar dan candle hari Kamis juga menurut saya masih kurang bagus. Jadi masih ada potensi untuk sideways dan turun mengetes garis EMA 50. Tapi untuk teman-teman sudah berhasil membeli saham Cimory di harga atas maupun harga bawah, Cimory masih bisa di hold selama masih kuat di garis EMA 150 untuk tren jangka menengah. Sekarang kita lihat temannya di satu sektor yang sama, saham Utrajaya atau ULTJ bisa kita perhatikan secara tren saat ini sudah mulai bergerak sangat downtrend. Selalu saya jelaskan di setiap analisa saya, fokus saya itu selalu garis EMA 50 150. Seperti penjelasan saya di saham Cimory, saham itu masih bisa di hold selama masih kuat di garis EMA 150. Dan untuk saham ULTJ bisa kita lihat sebelumnya masih kuat berada di atas garis EMA 150, tapi setelah turun di posisi sini bisa kita lihat sebenarnya ini sudah terkonfirmasi trennya sudah mulai reversal dari uptrend menuju downtrend karena sudah turun di bawah garis EMA 150. Bisa kita perhatikan memang pada saat di posisi sini masih sempat rebound pada saat mengetes support di sekitar 1420, tapi pada saat rebound bisa kita lihat mencoba untuk naik kembali di atas kedua garis EMA masih gagal dan lanjut bergerak downtrend. Karena ingat setelah kedua garis EMA ini terlewati, ini akan berubah menjadi resisten. Jadi apabila masih gagal naik menembus resisten tersebut, maka potensinya akan lebih besar untuk melanjutkan penurunan. Sama juga apabila dia masih berupa support, itu masih bisa di hold karena selama jadi support, selama masih kuat berada di atas support itu potensinya akan besar untuk kembali bergerak naik. Nah untuk saham ULTJ bisa kita lihat saat ini dekat dengan support yang jika kita perhatikan di sekitar 1350. Hari Kamis kemarin juga saham ULTJ sempat turun mengetes support ini dan masih bisa naik. Jadi support ini memang support yang lumayan kuat karena bisa kita lihat beberapa kali mengetes support di sekitar 1350 masih bisa bertahan dan rebound kembali. Dan bisa kita lihat di data broker summary ini
Pada penurunan hari Kamis kemarin masih ada distribusi, asing juga terlihat masih terus distribusi saham ULTJ. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat saham ULTJ masih ada potensi untuk kembali turun mengetes support ini. Apabila teman-teman mau coba spekulatif buy, masih bisa coba pantau karena saat ini dekat dengan support yang lumayan kuat. Lihat apakah ULTJ mulai sideways pada saat mengetes support ini. Apabila mulai sideways, bisa coba spekulatif buy di sekitar support kuat ini dan hold selama harga 1350 tidak terlewati. Tapi ingat, ini karena ini support kuat, apabila ternyata terlewati juga support kuat ini, sebaiknya cut loss atau jangan entry. Karena ini akan berubah menjadi resisten kuat dan ULTJ akan lanjut downtrendnya. Dan apabila kita beli pada saat dia berhasil rebound dari support ini pun, sebaiknya hanya swing trade atau trading jangka pendek. Dan walaupun berhasil rebound, pada saat kita lihat mendekati 1400 sampai 1420 ternyata mulai berbalik arah, pertimbangkan untuk take profit. Selanjutnya saya akan coba analisa saham AISA yang hari Kamis juga naik 0,69% ke harga 146. Bisa kita perhatikan, cara tren AISA saat ini trennya memang sideways. Tapi ini juga untuk tren jangka menengah masih kurang oke karena masih berada di bawah garis EMA 50 150. Untuk support AISA saat ini bisa kita lihat di sekitar harga 140. Harga 140 merupakan support yang lumayan kuat juga untuk saham AISA karena bisa kita lihat dari bulan September tahun lalu harga 140 selalu bisa menahan penurunan dari saham AISA. Malahan pada September tahun lalu setelah mengetes beberapa kali harga 140 dan mulai sideways, AISA berhasil break garis EMA 50 150 dan mulai bergerak trend. Setelah itu mulai turun lagi ke 140, berhasil rebound lagi dan naik di atas garis EMA 50 150 kembali. Tapi dalam beberapa minggu terakhir ini AISA belum sempat mengetes atau menyentuh 140. Sudah berhasil rebound, tapi bisa kita lihat mencoba untuk naik di atas garis EMA 50 150 masih gagal break dan mulai melemah kembali. Dan garis MACD terlihat saat ini masih bergerak sideways. Untuk AISA jika kita perhatikan, kenaikan hari Kamis kemarin tidak ada akumulasi maupun distribusi. Sedangkan asing terlihat melakukan sedikit distribusi. Jadi untuk AISA apabila teman-teman mau coba pantau, menurut saya masih bisa coba dipantau. Sama karena saat ini dekat dengan support kuatnya. Tapi untuk entry paling aman menurut saya adalah tunggu di sekitar 140. Jadi apabila kita bisa dapat di sekitar 140, itu masih bisa coba hold untuk swing trade dengan target take profit itu menurut saya di garis EMA 50 sampai 150. Jadi di sekitar 150 sampai sekitar 156 untuk target take profit apabila memang setelah berhasil rebound, AISA masih gagal naik kedua garis EMA ini. Atau hold saja selama support di 140 tidak terlewati. Berikutnya saya akan coba analisa saham Clio yang menurut saya pribadi secara pergerakan saat ini Clio layak untuk masuk watchlist minggu depan. Karena bisa kita lihat Clio saat ini mencoba untuk break garis EMA 50. Karena selalu saya jelaskan juga apabila sebuah saham yang downtrend mulai berhasil naik di atas garis EMA 50 maka cara tren akan mulai membaik. Tapi saat ini Clio masih belum terkonfirmasi break garis EMA 50. Jadi saat ini harus kita pantau dulu, masukkan ke watchlist dulu apakah minggu depan berhasil break. Apabila berhasil break, menurut saya ini menarik untuk coba entry. Jadi saat ini garis EMA 50 di sekitar 474 dan support kuat untuk Clio saat ini di sekitar 450. Tapi satu minggu terakhir ini bisa kita lihat walaupun harga sempat berada di atas garis EMA 50 ini belum terkonfirmasi break. Dan hari Kamis kemarin juga candlenya juga masih belum oke, tidak naik dan turun dan ada candle doji. Dan dari data broker summary pun bisa kita lihat pada pedagang hari Kamis tidak ada akumulasi maupun distribusi. Tapi asing bisa kita lihat terus masuk akumulasi saham Clio walaupun jumlahnya tidak besar. Jadi Clio bisa masuk ke watchlist, bisa buy on breakout apabila minggu depan terkonfirmasi garis EMA 50 terlewati. Apabila terkonfirmasi break, menurut saya bisa coba entry. Dan untuk target take profit menurut saya bisa di sekitar 490 sampai resisten kuatnya di harga 500 karena saat ini 500 merupakan resisten psikologis plus tepat di garis EMA 150. Jadi ini akan merupakan resisten yang sangat kuat. Apabila Clio gagal break masih ada potensi kembali turun mengetes garis EMA 50 atau kembali di bawah garis EMA 50.
Tapi menariknya apabila Clio berhasil break resisten kuat ini, maka harga 500 akan berubah menjadi support kuat untuk saham Clio ke depannya. Dan secara tren, Clio akan mulai uptrend apabila berhasil break harga 500. Kartu Clio menarik untuk dipantau pergerakannya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.